Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusri Fauzan dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, peserta PKDP PTP Raden Intan Lampung Angkatan keempat 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Baiklah, marilah kita buka perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai perkuliahan, Bapak di sini akan mengabsen kehadiran dari mahasiswa di kelas ini. Preti Kamelia, Muhammad Hafiz Alauddin, Muspani, Ine Santia, Rahmadania. Baiklah, selanjutnya sebelum kita membuka materi perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita akan review terlebih dahulu materi kita sebelumnya, yaitu tentang pengertian dari hadis. Coba kita perhatikan di video yang akan Bapak putar terlebih dahulu ini. Untuk capaian pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, kita akan memiliki tujuan untuk membedakan yang mana teks yang berupa hadis dan mana teks-teks Arab lainnya yang bukan hadis. Karena pada dasarnya kebanyakan kita nanti banyak tertukar antara teks hadis dengan teks Al-Quran ataupun teks hadis dengan teks-teks Arab lainnya. Maka kita perhatikan pengertian hadis di layar ini. Hadis adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Kata kuncinya adalah hadis ini adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang disandarkan kepada sahabat, bukan yang disandarkan kepada tabi'in, ataupun yang disandarkan kepada para ulama. Atau bahkan hadis pun bukan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada pertemuan sebelumnya saya suruh untuk menghafal pengertian dari hadis ini, ya, pengertian atau terminologi dari hadis ini. Masih hafal semuanya saya kira, ya. Coba satu. Coba ulangi apa itu pengertian dari hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takrir. Au takririn. Oke. Selain menghafal, saya juga meminta kalian mampu menuliskannya pengertian ini secara tulisan, ya, berupa tulisan Arab, ya. Ya, coba satu untuk menulis di papan tulis pengertian dari hadis. Tulis. Oke, baiklah. Jadi untuk pengertian hadis, saya kira teman-teman, rekan-rekan mahasiswa semuanya sudah hafal, baik itu secara lisan ataupun secara tulisan. Maka pada pertemuan kita ini, saat ini, CPMK mata kuliah kita tentang kodifikasi hadis ini akan membahas tentang struktur dan bentuk-bentuk hadis Nabi. Dengan mengetahui struktur ini, maka kita akan mengetahui bagaimana bentuk hadis yang sebenarnya, yang mungkin nanti akan dapat membedakan antara hadis dengan teks Arab lainnya. Kemudian juga dari pengertian hadis ini, maka kita akan mempelajari bagaimana bentuk-bentuk hadis Nabi. Terdiri dari 3, min qaulin, au fi'lin, au takririn. Ya, sebagaimana kita tahu, semua kita sudah tahu bahwasanya hadis itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbentuk qaulin atau perkataan, juga berbentuk fi'lin atau perbuatan, kemudian takririn ataupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Ini akan saya berikan contoh bagaimana bentuk-bentuk dari hadis Nabi ini. Pertama kita lihat di qaulin.
Qaulin adalah perkataan. Bentuk dari hadis Nabi itu berupa perkataan dari Nabi Muhammad SAW yang biasanya ditandai dengan kalimat qala Rasulullah SAW. Seperti contoh hadis di depan. An Utsman radhiyallahu anhu, an Nabi SAW qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi ini hadis berbentuk perkataan Nabi. Ya. Dan sebagian besar hadis-hadis Nabi itu berbentuk perkataan, ya, sebagian besar, mayoritas dibandingkan dengan yang dua ini. Kemudian kita lanjut tentang fi'lin, ya. Fi'il ini adalah perbuatan Nabi. Artinya hadis ini didapatkan berdasarkan kesaksian sahabat yang melihat perbuatan-perbuatan Nabi ini, dan biasanya memiliki contoh atau tanda bahwasanya kana Rasulullah SAW atau ro'aitu, ro'aina, kami melihat, atau kami bersama Rasulullah SAW menyaksikan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ini contoh hadis di depan, ya. Ada sanad Qutaibah wa Ibnu Abi Umar qala ada sanad Sufyan bin Uyainah an Zuhri an Salim an Abihi qala ro'aitu Rasulullah SAW, saya melihat Rasulullah SAW, ya, idzab tatah shalah yarfa'u yadayhi hatta yukhadiya mankibaihi wa idza raka'a rafa'a ra'suhu minar ruku'. Ini dalam hadis ini terjemahannya bisa kita lihat bahwasanya Salim dari ayahnya melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya, dan beliau juga mengangkat tangannya ketika ruku dan mengangkat kepalanya dari ruku. Ya, jadi ini salah satu contoh dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbentuk perbuatan. Ya. Dan yang ketiga, contoh selanjutnya adalah takririn atau persetujuan Nabi. Ya. Ini bahwasanya ini perbuatan-perbuatan sahabat yang Nabi melihat atau mendengarnya, kemudian Nabi membiarkan atau Nabi mengomentari. Jadi perbuatan ini Nabi tidak mengatakannya, dan juga Nabi Muhammad SAW tidak mengerjakannya. Ini contoh-contoh dari hadis takrir, ya. Bisa kita lihat ya di layar. Ini hadisnya cukup populer, ya. Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat untuk pergi ke Bani Quraisyah. Rasulullah SAW bersabda, ya, la yusolliyanna ahadul asru illa fi Bani Quraisyah. Janganlah salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraisyah. Namun dalam kenyataannya, hadis ini kemudian ada sambungannya, para sahabat ada yang melaksanakan sholat asar sebelum sampai di Bani Quraisyah. Dan dalam perjalanan tersebut, beberapa sahabat ini semuanya sampai ketika waktu asar itu sudah lewat. Ya, sudah masuk waktu maghrib, dan mereka kemudian berdasarkan hadis ini, kemudian mereka tetap melaksanakan sholat asar di Bani Quraisyah. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan persetujuan atas dua perbuatan sahabat ini, ya, baik sahabat yang mengerjakan sholat asar sebelum sampai di Bani Quraisyah, maupun yang melaksanakan sholat asar di waktu maghrib yang sudah sampai di Bani Quraisyah. Nah, ini tiga bentuk ini harus kita pahami, ya. Yang mana yang bentuk qaul, kemudian yang mana berbentuk fi'il, dan mana yang berbentuk takririn. Karena tiga ini yang dalam beberapa kesempatan ulama menyebutkan sebagai sumber ajaran Islam. Ya. Kalau ada pertanyaan, apakah ada bentuk hadis Nabi yang lain? Ada. Ya. Apa itu? Sifatin. Ya. Kemudian hammiyah. Ya, sifat itu adalah hal-hal yang bersifat jasmani yang ada pada Rasulullah SAW. Namun para ulama fikih tidak menjadikan sebagai sumber ajaran Islam, karena benar-benar berdasarkan fisik Nabi. Misal Nabi tinggi, ya, kemudian memiliki kulit yang bersih, bersinar. Kemudian ada hamiyah, ya, hadis yang berisi tentang keinginan Nabi. Namun dalam prosesnya nanti,
akan kita ketemu, akan kita dapatkan bahwasanya keinginan-keinginan Nabi itu akan kembali kepada qaulin, hadis yang berbentuk perkataan. Contohnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau memiliki keinginan untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Ya, namun beliau belum sempat melaksanakannya. Apakah itu juga menjadi dalil? Ya, juga menjadi dalil atau bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Oke, di sini semuanya paham ya? Bagaimana bentuk qaul, kemudian bagaimana bentuk fi'il, dan mana yang berbentuk takrir. Baiklah, selanjutnya kita akan berbicara tentang struktur. Ya, ini kita sudah tahu bagaimana bentuk dari hadis Nabi. Kemudian kita selanjutnya akan bicara tentang struktur. Inilah nanti yang akan membedakan hadis Nabi dengan teks lainnya. Ya, ya. Apakah tiga makna hadis ini Secara garis besar, ya, pengertian ini sama dalam berbagai kitab, walaupun memiliki redaksi yang berbeda-beda. Ya, pengertian hadis ini ya, ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw filin aw takririn. Ini secara maknawi, secara makna itu di berbagai kitab memiliki makna yang sama, walaupun nanti akan kita temukan di berbagai kitab memiliki redaksi yang berbeda. Ya, kata kuncinya adalah ini. Ya, ada yang menggunakan kalimat usiro, ya, apa yang diambil dari Nabi, ya. Kali ini adalah apa yang disandarkan kepada Nabi. Jadi secara redaksi bisa jadi berbeda, namun secara makna itu tidak ada perbedaan. Bahwasanya ini adalah pengertian hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang diambil dari Nabi Muhammad SAW. Oke ya, itu untuk jawaban pertanyaan dari teman kita tadi. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan tentang struktur yang saya bilang tadi. Hadis Nabi ini terdiri dari 3 struktur utama. Ya, strukturnya adalah terdiri dari sanad, matan, dan rawi. Ya. Kita lihat di sini di slide yang akan saya tampilkan ini tentang bagaimana struktur dari hadis Nabi Muhammad SAW. Perhatikan contoh di depan ini, ya. Hadasana Abdullah, hadasani Abi, sana Yazid, anna Hisam, an Yahya, an Abi Ja'far, annahu sami'a Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talatu da'watin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musaffir wa da'watul walid ala walad. Ini contoh dari 3 ini ya. Perhatikan yang berwarna merah. Inilah yang disebut sebagai sanad atau rantai para perawi yang mendapatkan hadis dari guru dan muridnya sampai kepada Rasulullah SAW. Itu kalau kita bicara sanad. Kemudian matan atau isi dari hadis Nabi itu sendiri. Ya, dalam prakteknya kita biasa hanya menyantumkan matannya saja dalam hadis ini ya. Itu hadisnya, matannya adalah yang berwarna putih. Ya. Kemudian rawi. Rawinya yang mana, Pak? Kalau ditanya rawinya yang mana? Rawinya ini adalah orang-orang yang berada dalam rangkaian sanad. Maka siapa saja rawinya? Maka bisa kita lihat di warna putih, di slide yang berwarna merah. Yang pertama adalah Abdullah. Ya. Itu rawinya. Kemudian Abi, bapaknya dari Abdullah. Ya, siapa bapaknya Abdullah ini? Ahmad, ya. Kemudian Yazid. Kemudian Hisham dan lain sebagainya. Sampai kepada Rasulullah SAW. Inilah yang disebut dengan rangkaian sanad. Sanad dan matan yang lengkap, inilah yang disebut sebagai sebuah hadis yang sempurna. Ya. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Oke, silakan. Muhammad Hafiz. Saya mau bertanya 2 hal, Pak. Oke.
Yang pertama, adakah hadis tanpa sanad? Ya, Dan yang kedua, bagaimana penulisan hadis tanpa sanad? tanpa sanad. Oke, ini pertanyaan yang cukup bagus sekali dari teman kita ini, ya. Yang pertama, kalau kita bicara struktur, ya, maka ia harus lengkap komponennya. Kalau komponennya salah satu tidak ada, maka ini tidak bisa kita sebut sebagai sebuah struktur yang sempurna. Dalam hal ini hadis, hadis ini kita dapatkan karena rangkaian sanad. Maka ketika suatu teks tanpa ada sanadnya, ya, atau kemudian kita tidak mampu untuk menelusuri sumber dari hadis, dari tulisan tersebut, dari teks tersebut, maka ia tidak bisa kita sebut sebagai hadis. Ya, maka hadis harus memiliki sanad. Namun dalam prakteknya, ini juga langsung menjawab pertanyaan kedua dari teman kita ini. Dalam prakteknya, dalam beberapa kitab yang praktis, misal di buku fikih, kemudian di kitab-kitab khutbah, kemudian di buku-buku pelajaran untuk tingkat sanawiyah, aliyah, ya, ataupun bahkan di tingkat pendidikan anak usia dini, itu biasa kita temukan bahwasanya hadisnya tersebut ditulis tanpa menggunakan sanad, hanya mencantumkan matan saja, dan ini diperbolehkan selama hadis tersebut, teks tersebut memiliki sanad yang sempurna. Artinya dalam kitab aslinya hadis itu memang ada. Oke? Tapi dalam prakteknya biasa kita hanya mencantumkan atau menyebutkan matannya saja tanpa menyebutkan struktur sanad yang lengkap. Oke? Oke, baiklah. Saya kira untuk pertemuan kita pada hari ini kita mampu menghasilkan capaian pembelajaran kita tentang bagaimana bentuk, ya, bentuk dari sebuah hadis, kemudian bagaimana struktur sebuah hadis, ya. Selanjutnya tugas kepada seluruhnya untuk masing-masing nanti, ya, ke perpustakaan dan membuka kitab hadis, ya. Masing-masing memiliki, saya bagi menjadi kitab-kitab yang berbeda, ya. Muhammad Hafiz Alauddin nanti membuka kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian Musfani membuka kitab Sahih Muslim, ya. Kemudian Ines Santia membuka kitab Sunan Abi Daud. Yan Suwanda membuka Sunan At-Tirmizi. Muhammad Azizur Rahman membuka Sunan An-Nasai. Kemudian Ika Suliani membuka kitab Sunan Ibnu Majah, ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mencari 5 contoh hadis, baik itu yang berbentuk fi'li, qaulin, baik yang berbentuk fi'il ataupun nanti yang berbentuk takririn dalam kitab masing-masing. Ya, kita kumpulkan minggu depan, kita diskusikan, atau nanti teman-teman menemukan karakteristik yang berbeda dari ketiga bentuk hadis ini. Ya, bisa dipahami? Oke, sebagai penutup, mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah, ya. Kemudian dalam proses selanjutnya, dalam tugas dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya tanpa hambatan apapun. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.